Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Febronia Marieta Tewa Benikakan. Saya Vini Alvini Tambui. Saya Benedikta Reri. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah dipelajari dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi baik, kami akan menjelaskan mengenai materi dari motivasi belajar. Jadi yang pertama itu pengertian dari motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Jadi motivasi itu merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi contohnya seperti seorang guru yang memberikan motivasi kepada siswa-siswinya ketika saat mengikuti ujian agar mereka dapat belajar dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar. Jadi, belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik di dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga dalam sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Contohnya seperti anak SD yang masih belum pandai dalam menulis dan membaca. Setelah melalui rangkaian proses pembelajaran di sekolahnya, ia dapat belajar dan bisa belajar menulis dan membaca. Baik, dari pengertian yang telah disampaikan oleh kedua teman tadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Yang berikutnya jenis-jenis motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik atau motivasi yang berada dari dalam diri siswa, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berada dari luar diri siswa. Jadi contohnya yang pertama, motivasi intrinsik itu contohnya seorang yang berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas dari perlombaan tersebut. Yang kedua itu contoh dari motivasi ekstrinsik itu seorang anak yang membersihkan kamar agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Baik, yang di sini yang berikut faktor yang mempengaruhi individu untuk belajar. Yang pertama, adanya sifat ingin tahu dari individu itu sendiri untuk belajar dan menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat yang kreatif dari diri individu itu sendiri dan keinginan untuk terus maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan yang lalu dengan usaha yang baik. Baik, yang selanjutnya upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada tingkat kualitas guru. Yang kedua ada pilih metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga memanfaatkan media belajar. Dan yang keempat melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Jadi baik, sekian pemaparan dari materi yang kami bawakan. Terima kasih dan sampai jumpa.